Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Nah, kalau misalnya sebelumnya kalian udah lihat hasil otak-atik gue di setup gue yang udah gue share dari kabel manajemen, dari pemasangan komputer gue, setup instalasi semua. Nah, sekarang gue mau kasih lihat ke kalian gimana sih gue review masing-masing setup gue dan fungsi-fungsinya, serta item apa aja yang gue pakai, produk-produk apa aja yang gue pakai, belinya di mana aja. Nanti akan gue share semua di video ini, termasuk nanti link-link pembelian akan gue share di kolom deskripsi. Jadi kita lihat yuk, simak semua videonya dari setup review kita kali ini kayak gitu. Jadi semoga videonya bermanfaat, jadi tonton terus videonya sampai selesai. Yuk, tonton terus. Jadi, kalau misalnya tadi kita udah lihat dari proses rakit PC gue, ini PC gue yang udah jadi. Jadi, kalau misalnya kita mau bahas spek lebih singkatnya, jadi ini gue pakai motherboard Steel Legend. Nah, Steel Legend dari ASRock ya. Jadi B450 Steel Legend itu untuk motherboardnya. Terus udah gitu prosesornya gue pakai Ryzen 5 2600. Terus udah gitu VGA-nya gue pakai GTX 1650 Super. Itu yang OC dari TUF Gaming. Terus udah gitu untuk penyimpanan untuk sistem itu gue pakainya M2 pin yang mereknya SPG, kapasitasnya 256 GB, dan udah gitu untuk SSD penyimpanan keseluruhan data gue itu pakai 1 tera, dan untuk RAM-nya di sini gue pakai T-Force yang RGB gitu, satu kepingnya 8 GB, jadi totalnya ada 16 GB. Dan untuk fan prosesornya pakai yang LSA. Terus habis itu untuk ininya casingnya gue pakai Digital Alliance yang N9 Middle Tower kayak gitu. Nah, ini N9 Middle Tower kayak gitu. Nah, lanjut ke masalah layarnya. Nah, ini untuk layar monitor yang gue pakai itu AOC 27 inch, ini G2 kalau nggak salah serinya. Ini 27 inch menurut gue untuk ukurannya sih pas banget. Nah, terus udah gitu ini ada namanya itu, gue kemarin beli ini ada Baseus yang iWalk yang touch. Jadi di sini touch gitu. Nah, ini kalau dilihat, nah ini touch. Nah, ini touch kayak gitu. Nah, kenapa sih gue perlu si Baseus iWalk ini? Jadi gue mau ngebahas juga ketika kalau gue udah kerja seharian dan gue banyak ngerjain beberapa project gue kan ada di meja kerja gue ini. Jadi gue tuh mata gue tuh sering capek gitu, karena gue juga karena suka ruangan gelap gitu ya kalau pas lagi kerja, dan nggak suka mudah diganggu gitu. Jadi gua di sini perlu yang namanya penerangan si monitor ini. Jadi selain nggak ke monitor, ini juga bisa nerangin semua ke keyboard gua sampai ke mouse gua kayak gitu. Jadi ini perlu banget sih, dan ini juga gampang gitu untuk di cahayanya dinaik turunin gitu. Nah, ini semua udah touch semua gitu. Jadi ini Baseus yang untuk iWalk yang touch kayak gitu. Nah, terus untuk mouse-nya ini dari Nova Ultralight Press Play. Jadi di sini enteng banget, dan ini juga udah wireless. Jadi ini gue suka banget sih untuk dari produknya Press Play. Ini gue juga pakai mouse ini. Yang sebelumnya mouse-nya itu dari Xiaomi, menurut gue agak kurang, masih ada delay-delaynya gitulah. Tapi kalau pas gue udah ganti Nova ini, nah gue pas udah ganti Nova Ultralight ini jauh banget sih, ini lebih enak kayak gitu. Dan ini balutannya warna putih. Terus udah gitu, nah ini keyboard yang tadi udah di custom. Nah, ini udah keyboard yang tadi di custom, itu dari Digital Alliance juga, Mecha 8X dengan keycaps-nya gue pakai dari Alka Caps. Nah, ini juga untuk untuk coiled kabel yang gue bilang custom ini fungsinya untuk ngehubungin si keyboard ke USB hub yang ada di PC gitu. Ini buat konektornya lah. Nah, ini aviatornya gue custom. Terus udah gitu kabel ini juga gue custom. Terus heatsinknya juga ini gue minta request untuk custom kayak gitu.
Nah, terus udah gitu gue pakai di sini juga tadi ada ya cuplikannya. Ini gue pakai Orico USB port yang super speed dan ini pakai power lagi. Jadi karena gue sering transfer file, ini gue butuh banget. Jadi gue putusin pakai si Orico. Nah, untuk speaker sendiri, gue di sini pakai si Sonic Gear yang Moro One. Nah, ini kalau dilihat nih Moro One Sonic Gear ini produk lama sebenarnya, tapi gue masih tetap pakai karena menurut gue suaranya ya cukup aja. Terus di sini ada aksen-aksen lagi. Di sini ada bola-bola dunia gue. Ya cuman buat aksen aja sih. Sama ada barang-barang klasik gue juga gue sering simpen dan gue masih sering koleksi kayak gitu. Untuk telepon vintage kayak gini gue juga banyak banget di rumah gue. Terus udah gitu ini ada wrist rest. Nah, kenapa harus pakai wrist rest? Karena kalau misalnya kita pakai mechanical keyboard biasa, nah ini jaraknya itu kayak gapnya itu kalau tangan kita nih kayak lagi ngetik kayak gini, ini tuh lumayan capek sih. Jadi kita harus perlu ada wrist rest. Nah, ini juga gue custom. Nah, ini keren banget sih hasilnya dari si akar Dewa Jati. Nanti semua linknya akan gue kasih. Ini custom, gue minta sesuai dari taste dan konsep dari layout setup gue. Jadi ini dia pakai resin, terus habis itu di sini pakai kayu jati gitu. Jadi kelihatan banget natural dan ini keren banget sih menurut gue. Hasilnya dari si akar Dewa Jati. Ini keren banget. Nah, untuk si ininya mousepadnya ini juga gue dari wool. Jadi di sini gue juga pakai mousepad wool kayak gitu. Ini sih custom biasa doang ya. Ini harganya juga nggak begitu mahal. Terus udah gitu di sini gue juga ada headset. Kemarin gue lupa ini headsetnya beri merek apa gitu. Cuman gue nggak suka pakai headset yang gede-gede atau pakai headset gaming atau gimana gitu ya. Jadi ini kebutuhan gue kalau misalnya gue ada conference call atau enggak meeting online, ini gue selalu pakai ini kayak gitu. Nah, terus udah gitu di sini juga ada round tray. Nah, round tray ini pun sebenarnya ini karena di sini gue kan banyak ngabisin waktu di ruangan kerja gue. Jadi gue di sini ada nyiapin tempat minum gue, ini juga dari IKEA. Terus ini round tray-nya kayak gini-gini. Ini round tray-nya gue dapat dari Dekornata. Nah, ini jadi supaya kalau misalnya kita habis ngambil air atau tumpah biar bersih mejanya, jadi gue pakai round tray lagi. Terus di bawahnya juga gue pakai wool lagi. Nah, ini juga beli di IKEA. Terus ini boneka kayu ini juga bisa dirubah-rubah. Jadi kalau lagi iseng gitu, kalau udah lagi bosen, ya gue bisa main-mainin inilah. Jadi sebagai aksen juga ini buat mainan kalau lagi iseng aja sih. Nah, pasti ini tanaman-tanaman artificial yang fake plant. Ini juga beli di IKEA. Ini langsung dapat 3 piece kayak gitu. Nah, ini juga lampu LED-nya yang untuk ini juga gue perlu karena kadang-kadang kan kita namanya kerja kita suka lupa waktu gitu ya. Jadi gue perlu ada jam digital ini juga. Nah, terus untuk ini lampu belajarnya ini built-in langsung ke meja. Nah, ini juga gue beli di IKEA. Nah, ini lampunya gue tetap pakai Bardi. Ini di sini. Nah, ini lampu belajarnya gue tetap beli di IKEA. Nah, terus udah gitu ini di atas ini shelving bar ini gue juga ada fake plane juga, itu dari IKEA, dan pot-potnya juga dari IKEA. Terus udah gitu di sini juga ada soundbar gue. Terus di sini juga ada head mannequin. Di sini juga gue ada buku-buku, terus dan sampel-sampel mengenai arsitektur atau enggak finishing kayak gitu. Ini juga gue buku-buku yang sering gue baca juga ada di sini. Terus untuk support tools lainnya di sini gue ada rak IKEA juga gitu. Jadi di sini ada rak IKEA gue juga. Ini di sini hand sanitizer gue selalu sediain karena tahu sendiri ya di sini sekarang lagi virusnya di mana-mana, jadi gue harus serba steril. Ini kabel-kabel gue dan ya ini peralatan-peralatan gue lah kalau misalnya untuk menunjang kerja gue. Terus di sini ada
numpad gue. Jadi karena keyboard gue di sini layoutnya nggak full size. Nah, karena keyboard gue di sini nggak full size, jadi gue ada nambahin si numpad ini kalau gue lagi ngitungin project-project atau budget-budget gue yang mengenai dengan angka, gue selalu pakai numpad ini. Terus di sini ya standar aja sih ini, keperluan gue aja. Di sini gue taruh rapi sampai sampel-sampel katalog, dan untuk finishing material untuk beberapa project gue sampai kayak ada potongan granit, ada finishing kayak gitu, ini lengkap semua. Jadi gimana caranya di ruangan kerja gue ini gue udah bisa akses semua kebutuhan gue gitu, termasuk kayak phone holder ini, kayak misalnya gue sambil ngecek WhatsApp atau enggak gue ngecek sosial media, jadi gue perlu juga ini holder ini dari Ataru. Terus ada printer gue juga di sini untuk ngeprint beberapa file-file gue. Terus ini juga ada box dari IKEA. Terus di bawahnya juga ini barang-barang yang habis gue unboxing kayak gitu-gitu. Ini juga ada lampu-lampu dan ada sampel-sampel kayak gitu sih. Paling gitu aja untuk kebutuhan setup gua dan kebutuhan home office setup gua kali ini. Jadi semoga bermanfaat nanti buat kalian. Kalau misalnya nanti beberapa item-item di setup gue ini nanti akan gue share linknya di kolom deskripsi. Kayak gitu aja. Thank you.